Yang sana nagih 12 kursi, yang ini minta minimal 3 kursi, yang sana bilang kalau nggak mau ya udah kita akan beroposisi. Jadi tidak terjadi karena persahabatan politik pembagian kue itu, karena mau saling merampok. Kenapa mau merampok? Karena Presiden bilang sendiri bahwa ini periode kedua saya tidak ada beban, kata Pak Jokowi. Ya politik itu bukan politisi, kami juga nggak ada beban, ada rapat sama-sama. Bagi saya, setiap kali kita bertemu di sini, kita seolah-olah diikat oleh satu nafas alam semesta, pertama-tama yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, nafas kebangsaan yang kita peroleh karena pengalaman bersama sebagai bangsa, dan nafas kemerdekaan karena kita ingin agar supaya ada kelegaan di dalam menagih hak-hak kita. Nah itu yang gak ada hari-hari ini. Seolah-olah bangsa ini terpecah tanpa alasan. Kalau pecahnya ada alasan sih gak apa-apa. Ini menunjukkan bahwa ada yang salah di dalam cara negara merawat kehidupan bernegara. Kalau negara bilang kita bangsa yang damai, kita mesti ajukan perdamaian, persahabatan. Tadi saya lewat, ada tulisan di tempat-tempat penyeberangan. Siapa yang berani menghalangi pelantikan presiden, dia adalah musuh rakyat. Itu satu Jakarta dipasang itu. Ini orang mau pesta apa mau perang? Terus di televisi diperlihatkan ada persiapan angkatan bersenjata, kepolisian, untuk mengamankan pelantikan. Orang kalau dia bermutu, tanpa diamankan pasti rakyat akan bergembira untuk mengamankan presiden. Jadi kelihatan dari awal ada kesalahan sehingga mesti minta pengamanan itu. Kan kalau misalnya dikatakan bahwa persahabatan warga negara sudah selesai setelah pemilu selesai, ternyata enggak tuh. Orang tetap menganggap bahwa ada yang enggak beres di negeri ini. Jadi tanda pertama bahwa keakraban berbangsa itu tidak terlihat itu spanduk-spanduk di jalan-jalan yang justru mencemaskan orang tuh. Musuh rakyat. Loh kalau saya misalnya nggak hadir di pelantikan presiden, apa saya musuh rakyat? Lalu saya bukan rakyat gitu. Apa dianggap membatalkan? Jadi keadaan ini yang membuat kita sebagai orang yang berpikir waras berupaya untuk memprediksi apakah keakraban ini akan berlanjut atau akan makin berantakan setelah kabinet dibentuk misalnya. Kan kita mau hitung itu kan. Kita mau hitung apakah pemerintah bisa memberi rasa aman di dalam berpendapat. Ini baru tadi malam tuh Twitter saya dihack, dicuri, dirampas oleh seseorang. Pasti karena marah saya kritik terus pada pemerintah. Padahal mengkritik pemerintah itu kewajiban warga negara. Lalu orang tagih, kenapa Pak Rocky nggak kasih apresiasi pada presiden? Ya nggak ada yang saya mau apresiasi. Kalau saya tanya apa? Ya masa nggak ada itu kasih tahu apa misalnya? Kan presiden cuma ditugaskan untuk dua hal. Cerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, pelihara fakir miskin. Orang miskin. Itu tugas konstitusi pada presiden. Sekarang kita uji. Apakah presiden mencerdaskan kehidupan bangsa? Ya. Karena anak-anak didik kita cerdas menghafal nama-nama ikan. Kan bukan itu yang dimaksudkan. Apakah presiden, pemerintah memelihara fakir miskin? Ya. Dipelihara. Dengan cara apa? Dengan cara menaikkan iuran BPJS. Jadi dua hal itu nggak dilakukan, terus kita mau apresiasi apa? Saya mau apresiasi apa? Nah, saya mau mengucapkan ini sebagai bahan untuk menyambung Ustadz sekaligus dosen dari Surabaya yang menghubungkan kita, tadi saya katakan, antara ide tentang keakraban alam semesta dengan kegagalan pemerintah memelihara keakraban warga negara. Jadi kalau antar warga negara tidak akrab, itu pertanda bahwa negara gagal membaca tanda-tanda alam semesta. Bintang tuh akrab sama bulan. Matahari akrab dengan embun. Sama-sama datang pagi-pagi. Embun bersedia untuk menguap supaya matahari bisa masuk sampai ke pori-pori daun.
Nanti malam matahari bersedia untuk pulang ke haribaannya, tidur malam, jatuh di horizon, agar supaya bumi jadi dingin, supaya embun timbul kembali, supaya bumi dirawat suhunya. Alam mengajarkan merawat keakraban antar planet, antar makhluk. Negara tidak merawat apa-apa. Jadi kalau dikatakan bangsa ini terpecah, ya memang, dan bukan salah masyarakat, tapi salah penguasa. Kenapa nggak ada penghormatan pada Pak Wiranto yang mengalami kekerasan? Loh, penghormatan itu datang dari hati nurani, nggak bisa dipaksain. Kalau orang merasa bahwa ya itu mungkin bohong-bohongan, mungkin benar ada robek pada beliau, tapi simpati orang berhenti karena sebelumnya tidak diperlihatkan hal yang sama pada orang lain yang mengalami kesakitan yang sama. Mereka yang dipersekusi, petugas pemilu yang mengalami kekerasan didiamin, nggak didatangi. Jadi terbentuklah pikiran diam-diam pada masyarakat kita bahwa memang negara nggak mengurus kita. Karena itu keadaan di Papua misalnya itu nggak ada orang bikin semacam barisan untuk pergi ke sana dan mengatakan kami ingin agar supaya Papua tetap bergabung. Nggak ada kegairahan itu lagi. Karena menganggap ya memang benar Papua nggak diurus oleh Jakarta. Jangankan Papua, kita juga nggak diurus. Aceh juga merasa nggak diurus, Minahasa merasa nggak diurus, Ambon nggak diurus, sama. Jadi perasaan itu hilang dari kita. Perasaan yang pernah ditanamkan oleh pemuka-pemuka politik kita di awal kemerdekaan. Kita nggak melihat lagi misalnya ada seorang tokoh berbeda keyakinan, berbonceng bersama keluar dari istana setelah selesai rapat, hadap-hadapan hantam-hantaman, tapi pulangnya akrab karena bertetangga. Nggak ada keadaan semacam itu di kita. Naik sepeda sama-sama zaman dulu. Sekarang ada naik sepeda sendiri-sendiri. Presiden di situ diboncengin, dan dibonceng adalah kartun doang. Jadi terlihat sama sekali, sangat terlihat bahwa kita butuh aura baru. Entah itu aura dasarnya keadilan sosial. Keadilan sosial bisa diajarkan oleh teori politik, tapi bisa juga diajarkan oleh ajaran agama. Sama-sama ingin menghasilkan keadilan sosial. Tapi sekarang dipisah. Kalau orang bicara tentang keadilan atas nama agama, lalu dianggap itu radikal. Bagaimana otaknya? Belajar teori pun tetap ada versi keadilan yang diturunkan secara teologis. Ada yang dihasilkan secara sosiologis. Ada yang dibatinkan secara psikologis. Tapi karena di kepala negara selalu ingin menghukum orang, ingin menstigma, maka terjadilah ketidakakraban warga negara. Saya baca misalnya hasil disebut hasil riset Badan Intelijen Nasional. 30% kampus Indonesia terpapar radikalisme. Gue bilang gue tiap minggu itu ada di 10 kampus. Gue tahu nggak ada yang radikal di situ. Karena kampus diajarkan memang untuk berpikir radikal supaya terjadi perdebatan yang radikal juga. Kan masa kampus nggak boleh berpikir radikal? Justru ilmu pengetahuan tumbuh karena semua orang berpikir radikal supaya terjadi percakapan yang radikal, saling membantah dalil. Itu memang fungsi kampus. Di Kendari misalnya, mahasiswa dipecat karena dianggap bergaul dengan HTI. Saya bilang pada akademisi di situ, HTI kan udah dibubarin, mau bergaul dengan apa? Bayangan HTI. Kalau bergaul dengan bayangan HTI, semua orang juga bisa. Saya juga setiap hari bisa bergaul dengan bayangan HTI. Kan dia udah dibubarin, tapi bayangannya ada. Ya iya, itu akibatnya. Sesuatu yang dibubarin menyebabkan bayangannya pergi kemana-mana. Ngambang sana, ngambang sini kan. Salah sendiri kenapa bubarin. Sekarang kesulitan kan, atau ketakutan malah. Padahal kalau orang misalnya, tapi mereka berpikir mendirikan negara itu. Saya juga berpikir setiap hari mendirikan negara Islam, negara komunis, negara sosialis, negara liberal. Tapi itu kan di pikiran, yang besok bisa berubah juga. Orang yang membayangkan negara komunis benar, dia berhak karena dia melihat tidak ada ketidakadilan sosial. Tapi kalau dia mulai mempraktekkan kekerasan untuk mencapai itu, ya ada hukum kan. Kalau ekonomi tumbuh 7%, nggak ada orang yang berpikir komunis, karena merasa udah ada keadilan. Jadi selalu ada faktor sosiologis yang bekerja lebih cepat daripada faktor psikologis. Jadi soal ini yang tidak dipunyai oleh negara. Negara malas memantau alam pikiran orang, karena negara juga nggak punya pikiran. Nggak mampu untuk memantau pikiran orang. Ya karena itu ya udah, stempel aja, ini radikal, ini fundamental, segala macam. Itu yang saya sebut sebagai dungu. Karena nggak mampu mengolah informasi. Sekarang coba kita lihat. Tadi saya terangkan bahwa kalau kita kasih apresiasi
Apresiasi itu mesti datang dari hati. Yang kedua, kita hanya kasih apresiasi kalau dia bekerja sesuai dengan yang dia janjikan atau yang kita tugaskan. Kalau presiden misalnya janji 7% ekonomi, terus cuma tumbuh 5%, bagaimana saya mau kasih apresiasi? Kalau dia tumbuh 7%, saya kasih apresiasi. Enggak juga, karena memang wajibnya 7% yang dia janjiin. Kalau 7% yang dia janjiin dia dapat 8-9%, nah itu kita kasih jempol. Namanya melakukan sesuatu, kalau bahasa Inggrisnya, beyond the call of duty. Itu. Melampaui tugas dia, itu kita kasih pujian. Sama kayak mahasiswa, Pak Rocky, saya dapat A, IP-mu berapa? 4, kasih pujian dong. Pak lu mudut, lu memang harus dapat A. Karena itu capaian tertinggi. Kalau dapat A+, nah baru gue kasih pujian gitu. Jadi begitu keadaan kita. Orang minta pujian. Dipaksa kasih simpati pada Menteri Pertahanan. Loh, yang terluka itu Menteri Pertahanan atau Wiranto. Kalau sebagai manusia kita kasih. Tapi kan dia Menteri Pertahanan. Loh, justru kita pertanyakan. Kalau Menteri Pertahanan dan Keamanan bisa dilukai, apalagi kita yang bukan memiliki pertahanan dan keamanan. Kita mesti tagih itu justru. Artinya, pemerintah tidak bisa memberi rasa aman. Dan di beberapa TV saya sudah katakan, mestinya reaksi presiden adalah memecat kepala BIN. Karena bagaimana mungkin BIN bilang udah 3 bulan kita tahu, kok bisa kebobolan? Orang yang menusuk itu cuma 2 meter. Lalu saya bertanya, loh wartawan kok nggak ada di situ? Wartawan yang seharusnya melekat pada Wiranto bukan sebagai tubuh biologisnya, tapi tubuh politis Wiranto selalu harus dekat dengan wartawan. Karena wartawan mau tahu apa yang akan diucapkan oleh menteri, bukan oleh dia sebagai individu. Wartawan nggak ada. Paradoks itu yang memperlihatkan bahwa sekarang nggak ada kejelasan arah Republik. Kalau kita bayangkan misalnya, oke, anggap aja ada pelantikan, ada musik di Cibubur segala, udah selesai. Lalu sidang kabinet pertama, kabinet baru. Apa yang akan keluar dari mulut Presiden Jokowi? Apakah akan ada perubahan cara bicara? Ada perubahan narasi, perubahan literasi, perubahan jokes, perubahan humor? Ya enggak. Kita akan lihat hal yang sama. Lalu kita nunggu misalnya ada perubahan kebijakan apa dari dalam. Mungkin perubahan kebijakan bisa dihasilkan kalau ada kekompakan di dalam kabinet. Tapi kita tahu dari sekarang, kabinet itu akan saling amputasi di dalam setiap rapat. Karena kepentingannya betul-betul berbeda. Yang sana nagih 12 kursi, yang ini minta minimal 3 kursi. Yang sana bilang kalau nggak mau, ya udah, kita akan beroposisi. Jadi tidak terjadi karena persahabatan politik pembagian kue itu. Karena mau saling merampok. Kenapa mau merampok? Karena Presiden bilang sendiri bahwa ini periode kedua, saya tidak ada beban, kata Pak Jokowi itu. Ya politik juga bilang, politisi juga bilang begitu. Kami juga nggak ada beban, mari rampok sama-sama. Sama-sama nggak ada beban. Jadi tidak diatur oleh amal ibadah untuk menghasilkan keadilan itu. Jadi saya ingin mengucapkan itu melalui Twitter. Karena saya beroposisi, Babe Haikal juga begitu, melalui sosial media. Kita beroposisi melalui sosial media. Lalu orang protes, kalian kan bukan partai, kenapa beroposisi? Emang bukan partai, kenapa kalian takut? Cuman ngomong, dia takut. Ya, akibatnya dihack, akhirnya diambil Twitter saya. Saya bilang, yang ngambil itu dungu. Karena saya juga bisa bikin hari ini kan. Apa susahnya bikin itu? Tapi yang saya protes adalah hak orang untuk mengetahui pikiran saya dihalangi oleh orang lain. Artinya negara tidak menyediakan peralatan yang memungkinkan dia tidak mengambil barang saya. Dia akan mencuri barang saya yang saya sebut pikiran itu kan. Saya sih enak-enak aja. Mereka yang tersiksa karena mereka nggak punya alat buat memaki saya lagi kan. Saya udah nggak punya Twitter, menghina lagi udah nggak punya. Dia rugi sebetulnya tuh. Baru sekarang dia berpikir gimana caranya menghina, menghujat, membuli Rocky Gerung. Dia udah nggak punya Twitter. Saya masih bisa manfaatin televisi. Tapi mereka nggak bisa masuk televisi kan? Karena televisi ada standar IQ-nya. Jadi dia rugi.